Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini, di hari Selasa tanggal 27 September, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup melemah 0,21% dengan menyentuh area low-nya kembali di area 7075. Tapi closingnya cukup bagus karena bisa closing di atas area 7100 dan posisinya saat ini support kuatnya ada di area 7000 ya teman-teman. Kita harap area 7000 ini mampu menahan daripada penurunan IHSG beberapa hari yang ada. Dan kalau ke depan mengalami penurunan kembali, kita harap 7000 mampu menjadi bumper yang kuat sekaligus sebagai angka psikologis. Dan kalau IHSG mau naik kembali, ada potensi menguji area resisten yang sebelumnya adalah support di kisaran 7150 ataupun kembali menguji ke area 7200-nya. Dan kalau kita lihat hari ini transaksi pada IHSG cenderung sepi ya teman-teman, 13,6 triliun. Biasanya ada di angka 15, 16, 17, tapi hari ini cuma 13,6 dan bisa kita lihat opennya sudah di bawah, sempat mengalami kenaikan, akhirnya melanjutkan penurunannya. Dan di akhir sesi bisa kita lihat ada sedikit buangan ya teman-teman. Dan hari ini asing kembali mencatatkan net sell 960 miliar di pasar regional ya teman-teman. Jadi hari ini asing kembali net sell. Sepertinya kalau saya tidak salah sudah 2 hari ya teman-teman asing net sell, dan kalau kita lihat seminggu terakhir asing net sell lumayan besar. Jadi kita harus waspada. Selain melihat outflow dari asing, kita harus lihat daripada teknikalnya. Kalau jebol area support berpotensi mengalami penurunan lanjutan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah PNBS. Saham PNBS hari ini ditutup mengalami penurunan 1,15%. Salah satu saham yang cukup menarik karena berhasil breakout dari ascending triangle-nya, di mana neckline-nya itu ada di kisaran dari 83 sampai area 79 ya teman-teman. Dan kita gunakan area closingnya di area 81 sampai area 79 sebagai area support daripada saham PNBS. Posisinya sekarang lagi sideways aja, dan ada potensi kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil tuh membentuk symmetrical triangle kurang lebih kayak gini. Dan kalau misalnya breakout berpotensi melanjutkan kenaikan kembali ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa volumenya tuh pada saat mengalami penurunan cenderung kecil-kecil, dan pada saat mengalami kenaikan volumenya cenderung besar-besar. Jadi kita akan menunggu apakah akan kembali breakout melanjutkan kenaikan dan menyelesaikan target ke area 100, atau malah dia akan jebol lalu untuk retest dulu area 81 sampai 79-nya. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada, dan di sini saya tulis secara volume cukup menarik karena volumenya cenderung besar dan koreksinya masih tipis-tipis ya teman-teman. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah CTRA. CTRA pada perdagangan hari ini berhasil mengalami kenaikan kembali setelah sebelumnya dari area kurang lebih kisaran 1110. Saham CTRA terus mengalami penurunan ya teman-teman. Bisa kita lihat dari area 1110, low-nya kemarin turun sampai 970, udah minus 12,6%. Jadi cukup bagus kalau hari ini berhasil tertahan di area support 2-nya. Di mana area support satunya waktu itu kita bikin di kisaran area 1070 ya, sampai area 1040-an, kemudian jebol dan akhirnya bisa bertahan di area support 2-nya kurang lebih di 1100 sampai 980. Dan kalau kita tarik garis Fibonacci dari low yang ada di bawah sampai pada area high-nya,
Bisa kita lihat bahwa area golden rasionya itu ada di 990, jadi masuk daripada area support yang kita buat. Jadi cukup baik saham CTRA walaupun menjebol area support satunya. Untuk resisten terdekat akan kembali menguji area 1110 ataupun resisten berikutnya ada di 1140. Dan kalau kita lihat saham CTRA ini berhasil membentuk cup and handle ya teman-teman, dimana potensi kenaikannya kita ukur dari low yang ada di bawah sampai area neckline. Jadi ada potensi naik tuh bisa sampai 1200-an, tapi target terdekat kita akan menguji area 1100 dulu, lalu 1140 ataupun kembali menyelesaikan target. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada kalau mau beli saham CTRA. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Adaro. Adaro hari ini berhasil mantul daripada supportnya. Adaro hari ini closingnya mengalami kenaikan 1,3%. Dengan low di area 3870 masih masuk area support yang kita buat, dan target terdekat yang pasti dia harus nutup gap dulu, bukan harus tapi ada potensi nutup gap ke area 4000-an. Lalu untuk resistennya masih di 4190, bisa kita lihat udah 1 kali 2 kali dites tapi belum berhasil jebol untuk resistennya, dan target rounding bottomnya masih di atas. Rounding bottom yang waktu itu berhasil di breakout pada tanggal kurang lebih tanggal 1 September. Jadi kalau ternyata support ini gagal menahan, ada potensi menguji area support 2-nya sekaligus area neckline daripada rounding bottom di area 3700 sampai 3560. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada dengan target terdekat ke 4190 serta target jauhnya itu menyelesaikan target rounding bottom di area 4710. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Siko. Salah satu saham yang cukup menarik ya teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu sempat naik signifikan. Dia naik dari area 134 sampai area 246 tertingginya, itu naik sekitar 84%. Kemudian koreksinya tepat sampai area neckline daripada double bottomnya. Dan sekarang posisinya sudah mengalami kenaikan kembali. Secara target, kita akan lihat dulu target double bottomnya apakah sudah selesai. Kita akan ukur dari area low yang ada di bawah di area kisaran 114 sampai daripada area neckline-nya terletakkan di atas area breakout-nya. Sepertinya targetnya belum selesai untuk double bottom-nya, tapi kemudian dia ketemu area resisten di 246. Jadi wajar kalau ada koreksi. Hari terakhir hari ini ditutup mengalami pelemahan 6,42%. Dan untuk support terdekatnya ada potensi menguji kembali area 186 sampai 168. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada. Kiranya area support ini dapat menahan penurunan dari saham Siko. Dan yang menarik adalah ketika mengalami penurunan, saham ini berhasil tertahan di area golden rasionya di area 176 ya teman-teman. Jadi kita harap area 186 sampai 168 menjadi area support yang cukup kuat untuk menahan penurunan daripada saham Siko. Dan kalau saham Siko bisa breakout dari area 246, maka ada potensi jangka panjangnya adalah seperti ini. Left shoulder, lalu ini adalah headnya, lalu yang di kanan ini adalah right shouldernya. Jadi bisa naik jauh lebih tinggi untuk saham Siko. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah CAKK. CAK. Saham CAK hari ini ditutup mengalami penguatan 9,62% dengan area support terdekat ada di 224 sampai 216. Kemarin saham CAK sempat mengalami penurunan dari area 244-nya
ke area dekat-dekat support 2, di mana low-nya itu berada di area 194. Sementara kita nunggu area supportnya di 192 sampai 188. Hari ini candlenya cukup bagus disertai dengan volume ya teman-teman, bisa lihat di bawah. Jadi kalau besok ada koreksi tipis, ini menjadi kesempatan untuk buy on weakness di area 216 dengan target ke area resistennya 244, dan kalau bisa breakout 244 ada potensi membentuk double bottom, di mana double bottom ini bisa naik ke area yang jauh lebih tinggi. Jadi saham CAK view-nya cukup menarik. Kalau besok mengalami koreksi-koreksi tipis, boleh digunakan untuk buy on weakness. Serta kalau mau buy on breakout, silahkan tunggu saham CAK terkonfirmasi breakout 244 disertai dengan volume. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ADMR. ADMR pada perdagangan hari ini berhasil mantul dari supportnya, mengalami kenaikan 4,29% setelah sebelumnya support satunya gagal menahan ADMR, di mana areanya menjadi area gap down. Low-nya pada saat tanggal 23 di area 1840 dan high hari ini ada di 1835. Selisih 1 tick lagi, area gap akan berhasil ditutup. Jadi saham ADMR cukup bagus dan cukup sesuai dengan area supportnya di 1750, 1715. Resisten terdekat masih akan menutup area gap lalu mengalami kenaikan lanjutan sampai ke area kisaran 1990 ataupun ke area 2000 ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan untuk saham ADMR dekat-dekat area support, kesempatan yang baik untuk kita entry. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham ditambah dengan IHSG. Saham pertama adalah saham PNBS, CTRA, ADRO, SIKO, CAK, dan ADMR. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak cocok dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan, karena di sana saya membagikan beberapa analisa saham dan hal-hal menarik lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.